Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Menaklukkan hati mertua. Minggu-minggu UAS sudah berakhir dan Syahla sudah tidak sabar untuk mendapatkan keterangan selama masa liburan kuliahnya. Berada di atas kasur sembari maraton drama Korea sepanjang hari sepertinya seru. Kita akan pulang kampung besok. Syahla hanya bisa menghela nafas berat mendengar ucapan Ustadz Amar. Harus besok banget, gak bisa ditunda minggu depan saja. Loh, kita ini membagi waktu. Minggu pertama di rumah saya, minggu kedua di pesantren Al-Raudoh, dan minggu ketiga di rumah kamu. Orang tua kita sudah menelpon sejak kemarin, mereka bilang kangen sama kita berdua. Syahla lagi-lagi hanya bisa menghela nafas, bukannya dia tidak suka pulang ke rumah orang tuanya. Hanya saja dia ingin menikmati liburan dengan sedikit bersantai di kamarnya sendirian. Esoknya, Ustadz Amar dan Syahla benar-benar berangkat ke bandara. Selama perjalanan, Syahla sibuk menonton video di handphonenya tentang bagaimana cara menaklukkan hati mertua. Meskipun mereka sudah menikah beberapa bulan, tetap saja Syahla belum pernah merasakan tinggal di rumah mertuanya sama sekali. Kenapa sih sibuk banget kayaknya? Ustadz Amar menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. Gak bosan apa lihat handphone terus? Syahla menyuruh Ustadz Amar diam. Saya sedang fokus belajar. Ustadz Amar mengintip layar handphone Syahla dan tertawa geli. Kiat-kiat menaklukkan hati mertua. Udah ah, jangan banyak komen, hardik Syahla. Om suami nggak tahu ya, kalau beban mental sebagai menantu perempuan itu berat banget. Masa sih? Ustadz Amar menggesek-gesekkan kepalanya pada bahu Syahla dengan manja. Saya nggak begitu tuh sama mertua saya. Ya beda, om suami kan menantu laki-laki. Sudahlah, Ustadz Amar merebut handphone Syahla. Tidak perlu nonton tutorial segala, papa sama ibu pasti sayang kok sama kamu. Sayang sih sayang, Syahla masih merasa gundah gulana. Cuma saya nggak bisa tenang sekarang. Ustadz Amar kemudian mengangkat kepalanya dan gantian menyandarkan kepala Syahla pada bahunya. Sudah, rileks, kalau nggak tenang kamu bisa peluk saya. Dasar cari-cari kesempatan aja. Meski berkata demikian, Syahla memeluk sang suami dan berusaha memejamkan mata. Keluar dari bandara, Syahla dan Ustadz Amar sudah dijemput oleh mobil papa. Kedua orang tua Ustadz Amar ikut menjemput. Seperti perkataan Ustadz Amar, kedua mertuanya itu sangat menyukai Syahla, dan itu membuat Syahla bisa menghela nafas barang sejenak. Tentu saja hanya sejenak, karena sebenarnya Syahla baru menghadapi tantangan ketika mereka sampai di rumah. Rupanya di rumah orang tua Ustadz Amar tidak hanya tinggal mereka berdua saja, tapi ada juga Simbah dan Bule yang merupakan ibu dan adik dari ibu tiri Ustadz Amar. Saat baru sampai di rumah itu, Syahla bisa merasakan tatapan mereka melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang jelas membuat siapapun yang ditatap seperti itu tidak akan merasa nyaman. Istrinya Amar masih kecil ya, begitu komentar Bulek yang entah kenapa suaranya keras sekali, sehingga sudah pasti Syahla bisa mendengarnya. Masih muda banget, laki zaman sekarang sukanya memang yang daun muda. Telinga Syahla sebenarnya cukup panas mendengar celotehan itu, tapi ia berusaha untuk mengabaikannya. Ia malah mengulurkan tangan dan menyalami Bulek sambil mencium tangannya. Apa kabar Bulek? Ini ada oleh dari Jakarta. Aduh, ya ampun, pakai repot segala. Bulek menerima bingkisan itu sambil tertawa palsu.
terima kasih Yanduk. Sama Bulek. Nah, ini untuk Simbah. Syahla mengulurkan bingkisan lain pada wanita tua yang hanya diam saja dari tadi. Alah, makanan beginian Simbah nggak doyan, tukas Simbah menolak pemberian Syahla. Jangan begitu Mak, kan kasihan Syahla sudah jauh bawa dari Jakarta. Ibu pada akhirnya yang menerima bingkisan dari Syahla. Maafkan Simbah Yanduk, beliau memang sudah tua, jadi begitu. Nggak apa-apa Bu, Syahla berusaha mempertahankan senyumannya. Ya sudah, kalau begitu kita istirahat dulu ya, Ustadz Amar menggamit tangan Syahla. Ayo sayang. Mau kemana? Bulek tiba menepis tangan mereka berdua. Mumpung masih di sini, Nduk Syahla harus bantuin masak dong di dapur. Masa mau enakan tidur sementara kita yang tua masak? Tapi Bulek, kita barusan turun dari pesawat dan istri saya pasti capek. Ustadz Amar berusaha membela istrinya. Biarkan Syahla istirahat dulu. Saya nggak apa-apa kok. Syahla menggelengkan kepalanya sebagai isyarat agar Ustadz Amar tidak melawan kehendak sang bibi. Benar kata Bulek, saya bantu dulu. Tapi, Ustadz Amar menunjukkan raut wajah keberatan. Tenang saja, Syahla mendorong suaminya untuk masuk ke kamar terlebih dulu. Sampeyan istirahat saja ya. Ustadz Amar sebenarnya merasa tidak tega, tapi melihat tekad istrinya yang kekeh ingin membantu, akhirnya ia mengalah dan memilih masuk ke dalam kamar. Ya, pasti tidak akan terjadi apa kan? Coba kamu bikinkan bumbu opor, Nduk, perintah Bulek sembari sibuk mengiris cabai merah. Bisa kan? Anu Bulek, Syahla menggaruk tengkuknya. Saya belum pernah masak opor. Loh, gimana tuh? Masa sudah jadi istri nggak bisa masak? Anak Bulek saja dari SD sudah diajari masak rendang. Kalau cuma masak opor mah kecil. Syahla hanya bisa tersenyum canggung sambil memamerkan deretan giginya yang rapi. Sebenarnya tidak ada yang mau tahu tentang kemampuan anak Bulek, tapi kalau Syahla menjawab begitu, pasti akan terjadi masalah besar kan? Ya sudah, sini kamu iris cabenya. Kalau cuma iris bisa kan? Bisa, Bulek. Syahla segera menggantikan posisi wanita itu di depan talenan. Begini kan? Aduh, salah. Harusnya miring panjang. Jangan pendek begitu. Syahla langsung memperbaiki potongannya. Begini. Aduh, rusak semuanya. Kamu itu malah ngerepotin Bulek aja. Bulek kemudian mengusir Syahla sampai gadis itu minggir dengan kebingungan. Sabar, batin Syahla dalam hati. Istrinya Amar itu loh. Masak nggak bisa, bikin bumbu nggak bisa. Masih nggak bisa apa sudah berani nikah?
Omelan Bulek sekarang berpindah ke ruang tengah, di mana semua keluarga sedang berkumpul. Kamu itu kalau cari istri Mbok ya jangan lihat cantiknya aja tuh, Le. Syahla yang sedang mencuci piring di dapur hanya bisa menghela napas panjang mendengar pembicaraan Bulek tentang dirinya. Dia tak habis pikir, sebenarnya Bulek itu sadar tidak sih kalau bicara sekeras itu bisa membuat orang yang dibicarakan mendengar. Apa memang dia sengaja karena ingin Syahla mendengar? Tapi buat apa? Apa untungnya coba? Sabar, Syahla, sabar. Syahla terus merapalkan kata itu sambil mencuci piring. Ia lampiaskan kekesalannya pada perabotan kotor dan menggosoknya sampai benar-benar mengilap. Istri, Ustadz Amar tiba muncul di belakang sang istri dan langsung memeluk Syahla lembut. Perlu bantuan, enggak? Jangan, tolak Syahla mentah. Nanti Bulek makin ngomel kalau lihat om suami bantuin saya. Maafin Bulek ya sayang, meskipun dilarang, Ustadz Amar tetap membantu istrinya membilas piring yang sudah disabun. Bulek itu jadi begini setelah ditinggal minggat suaminya sama wanita lain. Aslinya dia baik kok, mungkin sekarang begitu karena faktor stres. Kalau lagi stres jangan bikin orang lain stres, Syahla bersungut-sungut. Padahal ibu baik banget loh, kok bisa beda 180 derajat begitu sih? Sabar, Ustadz Amar usap punggung istrinya. Setelah ini langsung tidur saja ya, istri pasti capek. Syahla anggukkan kepalanya. Ia kemudian membiarkan suaminya menyelesaikan cucian piring sementara dirinya memeluk manja Ustadz Amar. Anakku yang paling cantik datang. Suara Bulek lagi menggema dari ruang tengah. Amar, sini Le. Dipanggil tuh, cibir Syahla. Sana pergi. Kamu juga dong, Ustadz Amar mengecup lembut dahi istrinya. Kan kita suami istri. Tapi kan saya nggak dipanggil. Anggap saja beli satu gratis satu. Ustadz Amar terkekeh dengan perumpamaan yang dia buat sendiri. Kemudian merangkul Syahla dan membimbingnya pergi dari dapur. Ini Karin Mar, anak Bulek. Masih inget nggak? Bulek tampak antusias memperkenalkan seorang gadis di sampingnya. Tapi ekspresinya berubah kesal saat melihat Syahla yang menempel pada Ustadz Amar. Karin sama Amar kan dulu sering main bareng. Bulek inget banget kalian sering manjat pohon belimbing belakang rumah. Ucap Bulek sengaja manasi Syahla. Maaf Bulek. Tapi saya kan cuma pernah ketemu Karin waktu pernikahannya papa sama ibu. Setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi karena ikut mama. Ustadz Amar mengoreksi, membuat wajah Bulek langsung memerah. Sementara Syahla sekuat tenaga menahan tawa. Apa iya tuh? Kok Bulek lupa ya? Hahaha. Oh iya. Duh, kue buatanmu mana? Sudah ditunggu dari tadi loh.
Bulak sepertinya sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Karin kemudian mengeluarkan sebuah plastik besar. Ini bude pesanannya, Karin memberikannya pada ibu. Ada 3 macam kue, risol, Putri Ayu sama Nagasari. Aduh, pintarnya anak Bulak. Bulak tak henti memuji putrinya sendiri. Kalau namanya perempuan tuh harusnya begini, pintar masak, pintar mengerjakan pekerjaan rumah. Sebenarnya Karin ini sudah sangat matang kalau diajak berumah tangga, tapi sayang Amar malah milih yang lain. Syahla melotot mendengar ucapan Bulak, segera ia menatap tajam suaminya yang langsung panik. Bukan begitu sayang, Ustadz Amar berusaha menjelaskan. Saya sama Karin gak ada apa-apa kok. Itu benar, kami memang gak ada apa-apa kok, Karin ikut membenarkan. Mamaku memang sering ngawur kalau bicara. Maaf ya. Ustadz Amar menghela napas lega setelah melihat raut wajah Syahla kembali normal meski bibirnya agak mengerut sedikit. Memangnya kenapa sih? Bulak kan cuma mau ngasih tahu fakta. Buat pelajaran, kalau cari calon istri itu yang pintar melayani suami. Bisa masak, bisa nyuci, bisa beres. Jangan milih yang gak bisa apa, ucap Bulak berapi-api. Maaf Bulak, Ustadz Amar lama merasa tidak tahan juga dengan ucapan Bulaknya. Tapi saya carinya istri, bukan pembantu. Lagian saya sama Syahla itu saling mencintai, dan kami berdua sangat bahagia. Menurut saya itu sudah cukup menjadi standar istri yang baik bagi saya. Bulak memutarkan bola matanya kesal. Ya kan Bulak cuma ngomong saja, nggak usah dijawab juga. Setelah berkata begitu, Bulak langsung beranjak dari duduknya dan menghilang di balik pintu kamarnya. Sampai kapan sih dia begitu? Ibu menghela napas panjang. Padahal sudah 5 tahun sejak suaminya pergi, kenapa nggak berubah juga ya? Padahal dia dulu nggak begitu loh. Maaf ya Bude, Karin menundukkan kepala merasa bersalah. Saya harusnya menjaga Mamak lebih baik lagi. Enggak Nduk, bukan salahmu. Sebagai kakak, Bude juga bertanggung jawab menjaga adik Bude. Ibu kemudian menatap Syahla dengan tatapan menyesal. Maafin adik ibu ya Nduk, dia sekarang sedang berjuang menerima keadaan. Tolong dimaklumi ya. Syahla tersenyum. Enggak apa-apa ibu, saya mengerti kok. Ya sudah, kalian pasti capek. Sekarang silahkan istirahat saja, Papa mempersilakan. Nanti biar kami yang membereskan ini semua. Syahla menatap suaminya terlebih dulu untuk meminta persetujuan. Bagaimanapun, dia merasa tidak enak hati karena posisinya sebagai tamu di rumah itu. Tidak pantas rasanya ia pergi ke kamar meninggalkan mertuanya begitu saja. Tapi Ustadz Amar hanya menganggukkan kepala sambil membimbingnya agar berdiri. Benar kata Papa, kita masuk kamar saja yuk.
Syahla akhirnya menurut. Kebetulan tubuhnya sudah lelah. Punggungnya sangat rindu ingin bersua dengan kasur. Semoga saja besok keadaan menjadi semakin baik. Semoga saja. Bersambung.